Nah, silakan. Terima Oke, kasih banyak, Ibu. kasih Bu. Assalamualaikum, Ibu Hasrah. Waalaikumsalam Bu Intan. Bagaimana Silakan duduk. bagaimana kabarnya hari ini, Bu Hasrah? Alhamdulillah baik Bu Intan. Ya, alhamdulillah ya, Bu ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan agar supaya kita bisa terus mendampingi siswa kita di sekolah. Baik, Ibu, apa yang ingin Ibu Hasrah ceritakan ke saya, Ibu? Begini Bu Intan, di sekolah saya pada saat pembelajaran sedang berlangsung, terkadang ada siswa yang tidak disiplin makan di kelas sehingga mengganggu proses pembelajaran. Begitu Bu. Baik, Ibu. Jadi Ibu Hasra ada sedikit masalah ya, Bu ya, terkait dengan Iya Bu. siswa Ibu di kelas, di mana siswa Ibu di kelas itu ada yang kurang disiplin, Ibu, sering makan di Iya iya. kelas ya. Uh, Baik, Ibu. Jadi sebenarnya apa tujuan dari pembicaraan yang kita lakukan hari ini, Ibu? Oh iya Bu, saya ingin mencari ide segar bagaimana sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan aman dan nyaman tanpa ada gangguan Bu, sehingga kita bisa fokus dalam proses pembelajaran. Baik, Ibu. Jadi ternyata Ibu ingin berbicara dengan saya untuk mencari ide-ide segar, Ibu ya, bagaimana supaya dalam proses pembelajaran itu bisa lebih baik lagi seperti itu, Ibu. Jadi adakah misalnya kendala yang Ibu alami terkait dengan kedisiplinan siswa, Ibu? Oh iya ada Bu, uh, terkadang saya sudah melakukan segitiga restitusi terhadap siswa saya Bu, tapi biasa sudah berubah 2-3 hari, tapi kemudian dia kembali mengulangi perbuatannya kembali di kelas. Jadi Ibu Hasra sudah melakukan segitiga restitusi dan ternyata hal Iya Bu, tersebut iya, iya. tetap terjadi ya, Bu ya. Baik, jadi tadi kan Ibu Hasra sudah menyebutkan kendala yang Ibu Hasra hadapi di kelas. Kira apa sih harapan Ibu Hasra ke depannya untuk siswa Ibu? Iya Bu, yang menjadi harapan saya ke depannya yaitu perilakunya bisa berubah Bu secara terus menerus, tidak mengulang kembali perbuatannya tidak disiplin seperti makan di kelas. Nah, jadi Ibu berharap ada perubahan perilaku ya, Bu ya, terhadap siswanya Ibu. Baik, Ibu. Kalau misalnya kita eh, dari pengamatan Ibu begitu, kalau kita masukkan dalam skala 1 sampai dengan 10, Ibu, siswa Ibu ini yang tadi yang Ibu katakan sedang ada kendala atau bermasalah itu, kira-kira siswanya Ibu ini berada pada angka berapa, Ibu, terkait dengan kedisiplinan? Oh iya Bu, kalau saya melihat dari pengamatan saya tentang kedisiplinan siswa saya Bu, masih ada di skala. Di di skala berapa, Ibu? Ibu Hasra bisa dengar suara saya? Iya, iya, iya. Ah, mulai kedengaran deh. Oh iya, iya. Tadi ada di skala berapa, Ibu, masalah Skala kedisiplinannya? 5, skala 5, Ah, skala ya. 5 Bu. Jadi siswanya Ibu ini menurut Ibu ada di skala 5. Jadi menurut Ibu pada angka berapa seharusnya siswa Ibu berada agar dapat mencapai harapan yang Ibu sudah ungkapkan tadi, Bu, terkait dengan kedisiplinannya. Kira-kira angka berapa yang Ibu harapkan? Harapan saya Bu, mudah-mudahan siswa saya bisa berada di angka 8 mengenai kedisiplinannya Bu. Ya, jadi angka 8 ya, Ibu ya. Jadi Iya, itu iya. angka yang Ibu Hasra inginkan tercapai. Jadi Iya, rencananya betul. apa yang akan Ibu lakukan agar siswa Ibu tersebut dapat mencapai angka 8, Ibu? Adakah hal atau rencana yang bisa Ibu lakukan untuk agar supaya siswa Ibu mencapai di angka 8, Ibu?
Iya Bu, ada rencana saya Bu, saya akan melakukan segitiga restitusi dan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE dan melakukan ice breaking supaya dapat mengembalikan fokus siswa saya supaya bisa uh, fokus dalam belajar Bu. Oke, baik. Jadi Ibu Hasra tadi sudah menyebutkan beberapa rencana ya Ibu ya. Iya iya Sudah Bu. menyebutkan, menyampaikan beberapa rencana yang Ibu akan lakukan terkait masalah kedisiplinan siswa Ibu. Baik, jadi uh, kapan nih Ibu akan mulai melaksanakan rencana Ibu Iya tersebut? Bu, saya akan membutuhkan waktu mungkin minggu depan baru saya bisa menerapkannya Bu di kelas. Jadi minggu depan Ibu ya mulai Iya iya melakukan iya. rencana yang Ibu tadi sebutkan atau ungkapkan. Jadi Ibu untuk melakukan rencana memang butuh konsistensi Ibu ya untuk menerapkan rencana yang Ibu sebutkan tadi. Jadi menurut Ibu hal apa atau siapa nih yang bisa membantu Ibu Hasra dalam berkomitmen melaksanakan rencana yang Ibu katakan tadi? Iya Bu, yang akan membantu saya dalam melaksanakan rencana saya yaitu saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang ada di stakeholder sekolah Bu. Oke, jadi tadi Ibu Hasra akan mengajak seluruh stakeholder yang ada di sekolah ya Bu ya untuk membantu Iya Ibu iya. Hasra dalam berkomitmen melaksanakan perbaikan kedisiplinan siswa ya Bu ya. Jadi tadi Ibu Hasra sudah menyampaikan permasalahannya apa, kemudian kendalanya apa. Ibu Hasra juga sudah menyebutkan rencana yang akan Ibu Hasra lakukan. Jadi sekarang bagaimana nih perasaan Ibu Hasra setelah berbincang dengan saya? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat bahagia, senang sekali Bu. Saya sudah mendapatkan ide-ide segar atas permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Ibu Hasra merasa senang, lumayan sedikit lega ya Bu Iya Bu, Hasra bisa sharing dengan saya terkait permasalahan iya iya dari Bu. Ibu Hasra. Mudah-mudahan semua langkah-langkah yang sudah Ibu tadi jabarkan, rencananya semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan Iya Bu, lancar. Apa yang juga Ibu harapkan untuk siswa Ibu ke depannya dapat iya terlaksana iya. dengan baik. Baik Ibu, jadi dari pembicaraan kita, kesimpulan apa nih yang bisa Ibu Hasra ambil? Setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya merasa senang sudah mendapatkan ide-ide segar. Dengan Ibu, saya merasa senang sudah mendapatkan ide akan mengadakan segitiga restitusi dan mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan, menerapkan juga KSE dan memberikan SB Rigging untuk fokus terhadap pembelajaran sehingga siswa bisa bersemangat, Bu. Oke, baik. Jadi tadi Ibu ternyata sudah mengambil kesimpulan ya Bu terkait dengan pembicaraan kita Iya, hari ini. iya, Kemudian tujuan awal Ibu tadi ingin mencari ide-ide segar terkait masalah pembaharuan atau terkait dengan perbaikan kedisiplinan. Mudah-mudahan bisa tercerahkan Ibu dengan pembicaraan kita hari ini. iya, iya. Mungkin masih ada yang ingin Ibu Hasra sampaikan atau sudah tidak ada Ibu? Sudah Bu, sudah Ya, lumayan banyak nah ya. sekali nih anunya Jadi pencerahannya Bu. iya, jadi ternyata Ibu Hasra sudah tuntas ya Bu ya apa yang selama ini Ibu Iya, Hasra jadi iya, bebannya mungkin ya Bu ya. Jadi kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi yang Ibu Hasra ingin sampaikan ke saya mohon izin pamit Ibu Hasra. Assalamualaikum iya warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Intam, terima kasih. Sama-sama Bu Hasra. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Intan hari ini?
Alhamdulillah baik Ibu. Kalau Ibu sendiri bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu Intan. Alhamdulillah ya Bu ya. Dari pembicaraan tadi, Bu Intan punya masalah ya di kelas? Iya Ibu, saya mengajak Ibu berbicara atau mengajak Ibu berdiskusi hari ini karena saya lagi sedang ada masalah Ibu terkait dengan siswa saya di kelas. Oh begitu Bu. Jadi bagaimana situasi sekarang Bu di kelas Ibu? Jadi begini Bu Hasra, di kelas saya ini ada satu orang siswa Bu, siswa laki-laki, kan kebetulan saya mengajar Iya. di kelas 5. Saya punya siswa, yang memiliki perilaku yang kurang baik Ibu. Siswa tersebut sering mengganggu temannya. Selain itu dia juga sering, melempar temannya Ibu menggunakan pulpen, kadang juga merobek buku dari temannya, sehingga, temannya yang bukunya dirobek ini Bu otomatis menangis. Hal ini Bu dapat mengganggu pembelajaran saya juga Bu dalam kelas. Oh begitu Bu. Jadi siswa Ibu ada yang sering mengganggu, sering melempar, sehingga mengganggu teman yang lain. Menurut Ibu apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi siswa tersebut? Jadi, saya otomatis akan melakukan pendekatan secara personal Ibu dengan siswa saya. Jadi saya akan memberikan motivasi kepada siswa saya agar kelak nantinya dapat lebih memiliki perilaku yang lebih baik lagi Bu. Dan selain itu saya juga sudah menerapkan atau saya sudah membuat keyakinan kelas Ibu di awal-awal Oh, semester. Kami sudah membuat kesepakatan kelas. Hal itu mungkin yang akan saya selalu ingatkan kepada siswa saya terkait masalah kedisiplinannya, Ibu. Selain itu, saya juga akan berkomunikasi dengan atau berkolaborasi dengan wakil siswa, Ibu, agar dapat membantu saya mengkontrol perilaku siswa di rumah, Ibu. oh, oh ya begitu Bu. Jadi sudah membuat keyakinan 1 sampai 10 menurut penilaian Ibu tentang kedisiplinannya. Jadi terkait kedisiplinan siswa ya, Bu, ya? Iya, iya. Ya, jadi kalau dari yang saya perhatikan Ibu, siswa saya tersebut yang sering membuat masalah ini mungkin dapat dikategorikan dia masuk masih ada di skala 5 Ibu, karena dia masih memiliki perilaku yang kurang baik Ibu. Oh, jadi begitu Bu. Jadi harapan Ibu untuk meningkatkan skala menurut pengamatan Ibu anak ini harus berada di skala mana Bu? Dari 5 sampai ke berapa yang diinginkan oleh Ibu? Ya baik Ibu, jadi harapan saya tidak mesti sempurna ya Bu ya, enggak mesti di angka 10. Iya, iya. Tapi harapan saya ada perkembangan Ibu dari perubahan dari siswa saya. Saya berharapnya siswa saya bisa sampai di skala 8 Ibu. Oh iya, iya. Oh jadi menurut Ibu tidak terlalu tinggi, cuma berada di skala 8. Jadi menurut Ibu apa yang harus dilakukan untuk menciptakan suasana di kelas? Ya baik Ibu, jadi hal mungkin yang dapat saya lakukan Ibu untuk meningkatkan mungkin skala siswa saya ini, saya akan membangun suasana kelas lebih menyenangkan mungkin Ibu ya. Saya akan membangun relasi dengan siswa saya agar supaya saya dapat mengetahui Bu, kira-kira apa sih yang menyebabkan siswa saya ini berperilaku kurang baik. Mungkin ada alasannya Ibu kenapa Oh mereka iya, melakukan iya. tersebut. Jadi mungkin saya akan menerapkan juga segitiga restitusi Bu untuk Oh mengetahui iya, iya. penyebabnya. Begitu mungkin Ibu.
Oh iya begitu Bu. Jadi Ibu akan melakukan juga segitiga restitusi terhadap siswa yang kurang disiplin. Target ke depannya sampai kapan supaya bisa terrealisasi ini? Jadi mungkin hal ini akan saya lakukan mulai besok Ibu setelah berbincang-bincang dengan Ibu, dan saya akan terus melakukan hal tersebut secara berkala Ibu. Jadi ketika ada siswa saya yang nantinya juga melakukan kesalahan yang sama atau bahkan melakukan misalnya kesalahan yang berbeda, saya akan juga menerapkan segitiga restitusi dan pendekatan secara personal dengan siswa saya Ibu, agar supaya Oh, dapat mengurangi perilaku yang kurang baik seperti itu. oh iya luar biasa ini Bu Intan. Sudah minggu depan sudah bisa menerapkan apa yang akan dilakukan di kelas. Uh, yang saya ingin tanyakan siapa-siapa yang terkait dalam proses Bu Intang untuk menerapkan secepatnya ini rencananya. Jadi baik Ibu, jadi mungkin yang akan saya libatkan terkait dengan masalah siswa saya ini, yang pertama mungkin otomatis siswanya sendiri Bu, kan saya akan melakukan pendekatan personal seperti segitiga restitusi, otomatis saya akan melibatkan siswa tersebut. Kemudian selain itu saya juga akan melibatkan wali siswa Ibu. Jadi saya akan melibatkan wali siswa agar supaya dapat membantu saya memantau kira-kira ada tidak perubahan perilaku dari siswa tersebut. Setelah saya melakukan beberapa langkah-langkah kegiatan untuk mengurangi apa namanya, mengurangi perilakunya yang kurang disiplin seperti itu, Bu. Awal Iya, Ibu, maaf, suaranya terputus-putus, Ibu. bisa Iya, Ibu. kesimpulan Bu Intan, apa yang bisa kita simpulkan mulai dari awal perbincangan, mulai dari pembahasan tujuan, langkah-langkahnya sampai saat ini Bu. Ya baik, jadi hal yang dapat saya ambil dari pembicaraan kita hari ini Bu, ternyata saya dapat banyak sekali solusi-solusi yang bisa saya terapkan Ibu terhadap siswa saya yang masih kurang dalam perilakunya ini Bu. Kemudian saya juga banyak mengambil pelajaran Ibu terkait bagaimana sih kita menjadi seorang guru agar supaya dapat membantu siswa kita untuk memiliki karakter yang lebih baik lagi Bu, seperti itu. Oh begitu Bu, luar biasa ini Bu Intan sudah bisa menyimpulkan, sudah akan menerapkan permasalahannya di kelas mulai besok. Jadi bagaimana Bu Intan, sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan kepada saya? Saya rasa cukup Ibu, pembicaraan kita yang tadi ini saya rasa sudah memberikan banyak solusi Bu kepada saya seperti itu. Oh, begitu Bu Intan, saya pamit dulu. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Ibu Hasra. Sama-sama Bu.